Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tes yang biasanya muncul ketika tes wawancara PPS. Apa saja pertanyaannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Namun sebelum lanjut, buat kalian jangan lupa bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, like, komen kemudian nyalakan loncengnya biar dapat info terbaru dari saya. Oke kawan-kawan, kita langsung saja ke pembahasan inti seputar materi tes wawancara PPS terbaru. Di sini ada 3 poin utama yang mana dari masing-masing akan diuraikan secara rinci dan lengkap pembahasannya. Yang pertama, mengenai pengetahuan kepemiluan. Yang kedua, mengenai komitmen. Dan yang ketiga, mengenai rekam jejak. Oke, buat kawan-kawan jangan di-skip karena saya akan membahasnya secara singkat, padat dan jelas. Dan tentunya secara rinci dan lengkap. Maka dari itu tonton terus sampai selesai pembahasannya. Selamat menonton. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama, tentang pengetahuan kepemiluan. Poin 1. Kalian akan ditanya mengenai teknis penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian kalian harus menjelaskan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, antara lain ada 11 tahapan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. 2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. 4. Penetapan peserta pemilu. 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. 6. Pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. 7. Masa kampanye pemilu. 8. Masa tenang. 9. Pemungutan dan penghitungan suara. 10. Penetapan hasil pemilu. 11. Pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu mengenai kelembagaan penyelenggara pemilu. Ini pertanyaan yang pasti keluar, yaitu mengenai lembaga yang menyelenggarakan pemilu. Kenapa saya katakan pasti? Karena memang ini membahas tentang pemilu, maka dari itu otomatis akan ditanya mengenai lembaga apa saja yang berhubungan dengan kepemiluan ini. Maka kalian bisa memberikan jawaban seperti ini. Lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia ada 3 lembaga, diantaranya ada KPU, Bawaslu dan DKPP. Nah, itu adalah 3 lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dan buat kalian jangan lupa baca-baca juga mengenai tugas dari masing-masing lembaga tersebut. Selanjutnya poin 3, yaitu mengenai pengetahuan kewilayahan. Maksudnya seperti apa? Jadi pengetahuan kewilayahan terkait pemilu berkaitan dengan pemahaman kita akan cakupan wilayah-wilayah tempat pemilu diadakan. Semisal jumlah desa dalam satu kecamatan kita tinggal, atau jumlah kedusunan, atau jumlah RW atau RT di tempat kita tinggal. Pengetahuan kewilayahan ini sangat penting untuk diketahui terutama oleh kita calon panitian pemungutan suara atau PPS. Selanjutnya poin 4, yaitu mengenai administrasi kepemiluan. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini setelah saya cari-cari di internet saya dapat kesimpulan, yaitu mengenai aturan-aturan administrasi pemilu. Kemudian contoh-contoh pelanggaran administrasi pemilu dan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pemilu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai komitmen. Untuk poin pertama di sini ada pembahasan mengenai integritas. Apa itu integritas? Integritas memiliki banyak pengertian dari berbagai pakar. Kita sebagai individu juga boleh memiliki definisi integritas masing-masing dalam diri sendiri. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat kita bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. Intinya kita sebagai calon anggota PPS harus memiliki sikap ini agar nanti tidak terjadi pelanggaran kode etik yang merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya poin kedua, yaitu mengenai profesionalitas. Apa itu profesionalitas? Profesionalisme merupakan sebuah sikap kerja profesional yang tiada lain adalah perilaku karyawan yang mengacu pada kecakapan, keahlian dan disiplin dalam bentuk komitmen dari para anggota.
Selanjutnya poin ketiga, yaitu mengenai loyalitas. Nanti kalian akan ditanya seberapa loyalkah kalian menjadi anggota PPS di desa kalian masing-masing. Loyalitas artinya kadar kesetiaan dan kepatuhan seseorang, apakah itu terhadap organisasi atau pimpinannya, apakah itu terhadap negara atau pemerintahnya. Selanjutnya poin keempat, yaitu mengenai visi. Maka kalian harus memberikan jawaban mengenai visi yang kalian bawa ketika nanti terpilih menjadi anggota PPS. Visi apa yang akan kalian bawa ketika bekerja nanti, dan tentu visi tersebut harus dilaksanakan ketika suatu saat nanti bekerja sebagai penyelenggara pemilu di desa kalian masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai rekam jejak calon anggota PPS. Poin ke-1, yaitu membahas mengenai riwayat pengalaman kepemiluan. Nah, di sini kalian tinggal jawab secara ringkas saja mengenai pengalaman kalian dalam hal penyelenggaraan pemilu. Misalnya kalian pernah menjadi anggota KPPS pada pemilu 2019, atau pada pilkada, pilgub, dan lain sebagainya. Selanjutnya poin kedua, yaitu mengenai riwayat pengalaman organisasi. Nah, nanti tim penguji akan memberikan pertanyaan ini yang mana kalian bisa memberikan jawaban sesuai pengalaman kalian ketika ikut andil dalam sebuah organisasi. Misalnya dulu kalian pernah berorganisasi di dunia perkuliahan seperti organisasi mahasiswa. Kemudian kalian bisa memberikan jawaban ketika kalian semasa sekolah di SMA, entah kalian menjadi OSIS atau jadi anggota organisasi lainnya. Atau misalnya kalian pernah menjadi anggota Karang Taruna di desa kalian masing-masing. Nah, hal ini bisa menambah nilai tambah buat kalian. Selanjutnya poin ketiga, yaitu mengenai riwayat pengalaman kerja. Nah, di sini kalian bisa menjelaskan sesuai pengalaman kerja kalian kepada tim penguji. Semisal kalian pernah kerja di sebuah perusahaan atau pabrik. Ceritakan hal-hal menarik seputar pengalaman kerja kalian dan beri sedikit kelebihan kalian saat bekerja, semisal saya jujur dan patuh terhadap pimpinan. Selanjutnya poin keempat, ini adalah pembahasan terakhir, yaitu mengenai riwayat pendidikan. Kalian bisa menjelaskan secara rinci dari awal kalian masuk ke dunia pendidikan sampai kalian lulus dari pendidikan. Oke kawan-kawan, cukup sekian pembahasan soal materi tes wawancara PPS. Semoga kalian bisa lulus dan bisa menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu untuk tahun 2024. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.